Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instalasi elektrikal pada rumah tinggal. Pertama, kami akan jelaskan mengenai diagram elektrikal alur distribusi listrik, tentunya bersumber dari PLN sebagai suplai energi listrik di negara kita, dan ke rumah tinggal pun dari PLN didistribusikan ke kWh meter, di mana di kWh meter ini akan diinformasikan penggunaan listrik kita sehari-hari sebagai dasar dari pembayaran listrik, ya, baik yang sifatnya pakai token atau yang konvensional per bulan. Dari kWh meter itu listrik diteruskan ke box MCB yang isinya nanti dibagi menjadi beberapa grup MCB tergantung kebutuhan kita. Sebagai contoh pada rumah tinggal ini, misalnya ini ada beberapa ruangan, ada ruang keluarga, ruang makan, ada dapur, ada kamar mandi. Maka nanti kita bisa bagi berdasarkan kebutuhan kita, entah itu klasifikasinya atau tipe-tipenya. Contohnya seperti ini, misalnya untuk penggunaan listrik pada area publik seperti ruang keluarga dan ruang makan digabungkan ke dalam satu grup MCB. Jadi ini stop kontaknya semua terkoneksi, baik itu untuk menyalakan TV, cas handphone, ada sumber dayanya WiFi, ada dispenser, kulkas, dan lain sebagainya. Ini dalam satu grup untuk memudahkan pengoperasional di rumah kita. Terus misalnya grup yang kedua untuk area kitchen kita pisah, misalnya untuk mesin cuci, ada oven listrik, misalnya, terus ada juga exhaust. Ini sebaiknya dipisahkan. Jadi kalau ada masalah pada area kitchen tidak akan berdampak pada area ruang keluarga tadi. Lanjut ke penerangan, ini juga sebaiknya dalam satu grup. Biasanya untuk kamar mandi itu ada exhaust untuk kamar mandi, itu juga boleh digabungkan dengan satu grup dengan penerangan. Terus setelah itu pengkondisian udara atau AC ini juga sebaiknya dipisahkan, grup MCB terpisah karena AC ini dayanya relatif besar. Dan itu tadi, kalau terjadi masalah atau maintenance tidak akan mengganggu sistem yang lain. Selanjutnya juga pada rumah tinggal ini ada sistem plumbing, ya, berupa pompa-pompa. Nah, ini juga pompa sebaiknya dalam satu grup terpisah, baik itu pompa yang di bawah, misalnya pompa hisap tekan dari sumber pump atau dari sumur. Nah, juga kalau misalnya ada pompa booster atau pompa pendorong di atap. Nah, sebaiknya ini dijadikan satu grup khusus untuk perpompaan. Lanjut ke lantai 2, itu juga ada nanti box MCB yang isinya sama, ada grup-grup MCB atau sekring yang kita bagi-bagi sesuai kebutuhan. Misalnya di lantai 2 ini ada kamar tidur, ada beberapa kamar yang ada ruang kerjanya juga atau tempat belajar anak, dan juga ada kamar mandi juga. Ini kita bisa bagi seperti tadi di lantai sebelumnya. Misalnya untuk area publik seperti kamar tidur, misalnya penggunaannya untuk ngecas laptop, handphone, untuk lampu belajar, misalnya itu dalam satu grup MCB, stop kontaknya. Terus penerangannya juga dalam satu grup tadi, ya, sekaligus juga dengan exhaust pada kamar mandi, karena biasanya kamar mandi itu exhaustnya kecil, switchnya digabung dengan menyalakan atau mematikan lampu. Terus AC juga sebaiknya dibikin grup MCB terpisah. Nah, ini di contoh ini masing-masing AC punya sekring atau MCB sendiri, tapi bisa juga digabung kalau memang AC-nya kapasitasnya kecil. Misalnya AC sekarang tuh ada yang AC setengah PK yang low energy, itu bisa, ya, digabung. Makanya disesuaikan dulu dengan daya listrik dari masing-masing perangkat elektronik tersebut. Terus selanjutnya juga ada misalnya kalau misalnya di kamar mandinya ada pemanas air atau water heater, itu juga biasanya daya listriknya sangat besar. Itu juga bisa dibikin grup MCB terpisah. Nah, tentunya pembagian ini tergantung kebutuhan kita, ya. Poin pentingnya adalah pemisahan ini ialah untuk menghindari beban berlebih pada suatu sistem dan juga untuk memudahkan operasional dan pemeliharaan ke depannya. Sebagai informasi tambahan, sebaiknya dalam sistem elektrikal ini ditambahkan juga sistem grounding, di mana grounding ini ialah penyaluran kabel listrik. Nantinya ada semacam pipa besi atau tembaga yang ditanam ke dalam tanah atau grounding tadi. Nah, fungsinya kalau suatu waktu terjadi lonjakan arus listrik, untuk menghindari terjadinya korslet atau misalnya kebakaran, itu nantinya listrik yang berlebih tersebut akan disalurkan ke tanah sehingga tidak membahayakan bagi penghuni dan operasional rumah tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh penerapan instalasi elektrikal pada rumah tinggal. Misalnya ini rumah tinggal 2 lantai. Ruang-ruangnya harus sudah jelas, ya, mana ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur, dapur, dan lain sebagainya. Karena nantinya berpengaruh terhadap perencanaan sistem elektrikal kita, baik itu pencahayaan, baik itu stop kontak, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya
Yang pertama tentunya dimulai dari KWH meter, itu biasanya ditempatkan di luar rumah ya, karena ini juga nantinya petugas PLN akan mengontrol secara berkala. Dan juga ada informasi tadi, indikasi angka-angka penggunaan meteran listrik rutin kita. Dari KWH meter didistribusikan ke MCB box. Jadi ini yang tadi sikring ya, pemutus aliran sementara, dan grouping-grouping tadi biasanya ditempatkan satu lantai satu MCB dan di dalam rumah, karena ini yang akan mengoperasionalkan adalah pemilik rumah itu sendiri. Nah, dari sini baru kita mulai gambarkan bagaimana penyebaran dari tata cahaya atau lampu. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan lampu-lampu di setiap ruang digambarkan. Makanya furniture-nya harus lengkap. Kenapa? Karena untuk memudahkan penataan dari titik lampunya. Nah, tentunya kalau ada lampu-lampu tambahan seperti special lighting dan lain sebagainya, ini nanti bisa ditambahkan ya. Termasuk juga lampu-lampu di taman, biasanya ada special lighting tertentu. Nah, ini sebaiknya disiapkan dari awal gambarnya supaya nantinya tarikan-tarikan kabelnya dari awal sudah siap pada saat pembangunan. Dengan adanya titik lampu ini tentunya juga akan memudahkan dalam menempatkan saklar. Misalnya kalau ada saklar yang double ya, yang seri itu untuk lampu misalnya 2 grup-grupnya, terus juga ada saklar tunggal. Nah, ini juga tergantung kebutuhan kita dan juga tergantung dari layout ruangan denah bangunan itu sendiri. Nah, ini jadi semakin lengkap layout furniture-nya, maka semakin mudah untuk penataan atau penempatan lampu dan saklar-saklar tersebut. Selanjutnya ialah penempatan stop kontak. Nah, stop kontak ini juga sangat penting ya. Jadi jangan sampai nantinya nambah-nambah percabangan atau kabel-kabel menjuntai di dalam rumah, dan itu juga biasanya apalagi di cabang yang terlalu banyak tuh membahayakan ya, bisa korslet dan sebagainya. Sehingga stop kontak itu direncanakan dari awal, dan itu tadi sebaiknya furniture itu selengkap mungkin desainnya juga disertai dengan perangkat-perangkat elektronik atau elektrikal yang ada di rumah tersebut. Misalnya mana posisi kulkas, dispenser, TV, atau meja kerja nantinya untuk colokan laptop, ada area kitchen untuk di mesin cuci, tempat setrika, terus di kamar tidur itu mungkin ada AC, ada meja kerja, meja belajar. Nah, ini semakin lengkap gambarnya, semakin memudahkan untuk menempatkan stop kontak sesuai kebutuhan kita. Nanti ngaruhnya ke grouping yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus juga AC juga penting, karena tadi AC itu listriknya cukup besar, jadi sebaiknya direncanakan dari awal penempatannya di mana. Nanti juga akan ada tarikan kabelnya tersendiri. Terus exhaust fan, kalau memang di rumah tersebut menggunakan exhaust ya, misalnya pada kitchen ada cooker hood atau kamar mandinya pakai exhaust, itu juga dari awal direncanakan. Juga water heater ya, tadi water heater ini juga kalau memang ada water heater itu kebutuhan listriknya cukup besar, jadi dari awal harus disiapkan stop kontaknya supaya tidak narik-narik kabel lagi gitu. Dan juga tadi di slide sebelumnya dijelaskan harus ada grouping yang terpisah supaya kalau ada masalah memudahkan dalam pemeliharaan dan operasional dari rumah tersebut. Selain itu juga biasanya pada rumah tinggal ini ada beberapa peralatan elektronik ya, seperti soket untuk TV, misalnya pakai TV kabel atau antena UHF atau antena digital ya, UHF digital, itu juga dari awal harus direncanakan posisinya sehingga nantinya tidak ada kabel-kabel yang berseliweran di rumah kita. Jadi titiknya disesuaikan dengan lokasi di mana TV itu akan ditempatkan. Juga tidak kalah penting ialah area untuk menempatkan hub internet ya. Jadi nanti apalagi rumah zaman sekarang relatif internet itu menjadi salah satu kebutuhan, apalagi di kota-kota besar ya. Jadi sebaiknya disiapkan untuk menempatkan routernya. Nanti jadi ada tarikan kabel itu dari provider internetnya, ditarik ke dalam, nanti dikeluar hubnya gitu. Jadi tidak ada tarikan-tarikan kabel lagi. Jadi rumah kita tidak terlalu banyak kabel tambahan. Jadi dari awal sudah direncanakan. Begitupun pada lantai 2 juga sama, jadi nanti titik-titik lampunya direncanakan sesuai dengan denah yang didesain, terus ada saklar-saklarnya juga sama, ditempatkan sesuai kebutuhan kita. Mungkin sebagai catatan untuk tangga biasanya saklarnya itu bisa di switch dari atas dan dari bawah. Jadi kalau kita mau naik ke tangga, kita nyalakan dari lantai bawah, lantai 1. Begitupun kalau kita di lantai 2 bisa menyalakan atau mematikan dari lantai 2. Jadi biasanya saklarnya di-connect ya kabel-kabelnya. Terus juga sama penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan dari ruang atau desain denah itu sendiri. Dan juga stop kontak juga sama. Kembali semakin lengkap desainnya, denahnya, maka semakin mudah menempatkan stop kontaknya. Misalnya area kamar tidur utama juga biasanya suka ada nakas di kanan kiri, ada lampu tidur, itu biasanya sebaiknya dari awal sudah direncanakan gitu.
Begitupun titik AC, apalagi di kota-kota besar misalnya yang relatif panas seperti Jakarta, Surabaya, biasanya relatif kamar-kamar tidurnya itu menggunakan AC. Titik-titik AC-nya harus direncanakan dari awal supaya tadi tidak berlebihan, merencanakan kapasitas listriknya disesuaikan, tidak kekurangan dan tidak kelebihan, dan juga memudahkan dalam operasional, menghindari terjadinya korslet atau beban berlebih. Begitupun exhaust fan misalnya ada di area kamar mandi, water heater juga sama, misalnya kalau ada di kamar mandinya direncanakan, dan juga peralatan elektronik seperti hub internet. Kalau misalnya di lantai 2-nya ada ruang kerja memerlukan router internet, itu juga sebaiknya disiapkan dari awal. Oke. Selanjutnya dengan desain yang sudah lengkap tadi, penempatan peralatan instalasi listrik baik itu lampu, stop kontak, saklar dan lain sebagainya, maka kita juga bisa menghitung beban listrik yang kira-kira kita perlukan dalam merencanakan rumah tersebut. Nah, jadi dari denah tadi kita bisa mengelompokkan ada lampu, stop kontak, exhaust, AC, water heater dan sebagainya. Nah, ini juga kita identifikasi dulu perkiraan kebutuhan listriknya. Nah, ini tinggal browsing saja ya, misalnya lampu LED rata-rata berapa watt, stop kontak rata-rata berapa watt, exhaust dan lain sebagainya. AC juga. Nah, ini juga kembali ke masing-masing rumah, kebutuhan perangkat elektroniknya seperti apa. Semakin detail ya semakin baik. Nah, dari sini kita bisa membagi grup-grup tersebut. Misalnya grup pertama kita kelompokkan lampu-lampu dan exhaust tadi yang di kamar mandi. Ada tadi yang kita hitung 22 lampu, ada satu exhaust, kita totalkan rata-rata, anggaplah lampunya rata-rata 10 sampai 11 watt, itu kurang lebih nantinya perlunya 300 watt untuk satu grup di instalasi di grouping yang pertama. Terus grup yang kedua misalnya untuk stop kontak di area publik. Tadi kalau bisa area publik dan area service dipisahkan, misalnya ada 10 stop kontak, itu kita hitung rata-rata aja, misalnya 100 watt itu dikali 10 menjadi 1000 watt untuk area stop kontak area publik atau area bersama. Terus yang grup ketiga ialah stop kontak area service. Nah, biasanya ini dipisahkan dari area publik, dan nanti kita kira-kira saja kebutuhan listriknya berapa. Bisa jadi setiap stop kontak direncanakan 100 watt atau bahkan bisa jadi lebih dari 100 watt, misalnya 200 watt. Itu tergantung kebutuhan kita. Nah, ini kita asumsikan 100 watt dulu menjadi plus exhaust cooker hood tadi menjadi 600 kurang lebih. Terus AC kita pisahkan yang lantai dasar tadi menjadi satu grouping sendiri, anggaplah kurang lebih 500 watt. Terus water heater juga kita anggaplah kurang lebih 500 watt. Jadi tergantung tadi water heaternya, kapasitas water heater semakin besar sama dengan AC semakin besar, tentunya kebutuhan listriknya berbeda. Begitupun tadi peralatan dapur ya, kalau misalnya menggunakan kulkas yang besar atau misalnya kitchennya pakai kompor induksi yang tungkunya banyak, itu juga kebutuhan listriknya berbeda ya. Pasti itu perlu grouping MCB atau sekring yang berbeda. Oke, dari situ kita jumlahkan ternyata kurang lebih kebutuhan listrik di lantai dasar itu 2900 watt. Terus kita hitung juga di lantai 2 dengan cara yang kurang lebih sama. Ternyata setelah dihitung karena AC-nya lebih banyak di lantai 2 karena banyak kamar tidur tadi, kebutuhannya kurang lebih 3600 watt. Maka dari sini kita gabungkan kebutuhan listrik pada rumah tersebut ialah kurang lebih 6500 watt rata-rata dengan asumsi semuanya lengkap ya peralatan listriknya. Namun dalam rumah tinggal biasanya ada perhitungan faktor keserempakan. Faktor keserempakan itu ialah di mana biasanya rumah tinggal ini kan kita sebagai pemiliknya tidak mau terlalu boros penggunaan, biasanya digunakan secara bergantian. Misalnya lampu, siang hari lampu tidak dinyalakan, tapi malam hari misalnya lampu-lampunya sebagian nyala. Begitupun AC, mungkin tidak semua kamar nyala semua. Begitupun water heater dan lain sebagainya. Stop kontak juga sama. Kalau misalnya di jam-jam tertentu TV-nya mati, tapi di jam tertentu misalnya rice cooker tidak dinyalakan gitu. Tapi biasanya ada yang tetap nyala ya, seperti kulkas, dispenser itu biasanya standby ya, selalu terkoneksi dengan stop kontak dan selalu listriknya nyala. Sehingga faktor keserempakan ini juga tergantung kebutuhan kita. Kira-kira seperti apa penggunaannya, kita asumsikan ini 65%. Di perencanaan lain bisa juga di faktor keserempakan itu di 70 atau 75% ya, tergantung penggunaannya atau kebiasaan dari orang penghuni rumah tersebut seperti apa. Nah, dari situ terhitung adalah faktor keserempakannya kalau 65% kebutuhan listriknya, maka kurang lebih 4225 watt. Nah, dari sini ini karena satuannya masih watt harus dikonversi ke volt ampere untuk pengajuan ke PLN, maka dibagi 0,8 sehingga kebutuhan listrik
ialah pada rumah ini ialah 5.282 volt ampere. Nah, karena di PLN ini listriknya tidak ada angka yang ganjil seperti ini, pasti ada 4.400, 5.500, mana kita cari yang paling dekat dilebihkan sedikit, ialah kita ajukan KWH-nya ke PLN terpasang 5.500 volt ampere. Jadi ini kurang lebih cara perhitungan secara cepat dan kasaran dalam menentukan berapa kebutuhan listrik pada sebuah rumah tinggal 2 lantai yang seperti tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.